Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Berjumpa kembali dengan Pak Najib dalam materi pendidikan agama Islam bidang studi Al-Quran Hadis. Siswa-siswa SMP Islam Mambalulum Kabupaten Gresik tahun 2020-2021, pembelajaran melalui daring atau melalui pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sangat bagus, yang sangat baik, selalu dalam keadaan lindungan Allah SWT, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala musibah dan wabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat untuk selalu istiqomah mencari ilmu dan menuntut ilmu dengan belajar dimanapun kita berada. Anak-anak sekalian, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Najib akan menyampaikan hadis Nabi tentang ibadah. Yang minggu kemarin Pak Najib telah menyampaikan hadis yang berhubungan dengan ibadah, yaitu hadis Nabi tentang iman. Baiklah, kami sampaikan hadis Nabi Anid Duhaki bin Qaisin Al-Fihri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yaqul ana khairu syarikin faman asyraka ma'ya syarikan fahuwa li syariki. Ya ayuhan nas akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla fa inna allaha la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu wa la taqulu hadha lillahi walirrahimi fa innaha lirrahimi wa laysa lillahi minha syai'un wa la taqulu hadha lillahi wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum walaysa lillahi minha syai'un. Rawahud Daruqutni. Anakku sekalian, hadis ini berbeda dengan biasanya karena di sini ada Allahu azza wa jalla yaqul, Allah berfirman. Berarti hadis ini dinamakan hadis qudsi, firmannya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Sehingga hadis ini adalah hadis qudsi. Ini adalah firmannya Allah. Artinya, Dhahak bin Qais Al-Fihri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku adalah sebaik-baik sekutu. Barang siapa yang mempersekutukan aku dengan yang lain, berarti ia telah diserahkan kepada sekutu itu. Wahai manusia, beramallah kalian dengan ikhlas karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali yang didasari keikhlasan kepadanya. Separuh arti hadis ini menyampaikan bahwa kita tidak boleh menduakan, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dan kita dianjurkan untuk selalu ikhlas dalam beramal ibadah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menerima amal ibadah kita kecuali ikhlas. Niat kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dari lanjutan hadis tersebutlah, dan janganlah kalian mengucapkan ini demi Allah dan ini demi keluarga. Perbuatan itu hanya karena keluarga, tidak sedikit pun karena Allah. Dan jangan pula kalian mengucapkan ini demi Allah dan ini demi pemimpin kalian. Amalan itu
seperti itu hanyalah untuk kehormatan pemimpin kalian, tidak sedikit pun karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Daruqutni. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu karena keluarga kita tapi diiringi, digandengi dengan demi Allah karena keluargaku, itu hanyalah karena keluarga, bukan karena Allah. Berarti niatnya bukan hanya karena Allah, tetapi karena keluarganya. Dan juga dikatakan bahwa demi Allah ini karena pemimpinku. Ini hanya kehormatan dari pemimpinnya, bukan amal ibadah itu, perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah perbuatan yang tidak karena Allah itu adalah hanya sia-sia, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergandengan dengan hadis ini didukung oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya, berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kesimpulan isi pokok dari kandungan ayat ini, Al-Kahfi ayat 110 ini, bahwa kalau kita kepingin bertemu dengan Allah, maka kita harus memperbanyak mengerjakan amal ibadah, mengerjakan kebajikan, dan menggandengkannya ibadah itu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Anakku sekalian, itu hadis qudsi yang disampaikan tentang ibadah dan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ikhlas akan diterima, tidak ikhlas maka ditolak. Dan didukung dengan ayat 110 dari surat Kahfi tentang bahwa kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus beribadah dan ikhlas kepadanya. Anak sekalian, kita lanjutkan keterkaitan antara iman dan ibadah. Kemarin hadis itu kita hubungkan. Apa keterkaitan antara iman dan ibadah? Yang pertama, iman dan ibadah mempunyai kaitan yang sangat erat, karena iman menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah. Sebaliknya, ibadah yang dilakukan tanpa iman adalah nonsen atau sia-sia. Maka keterkaitan iman dan ibadah adalah sangat erat. Ibadah tanpa iman maka nonsen. Yang kedua, orang yang mengaku dirinya beriman harus membuktikannya melalui perbuatan yang bernilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti orang yang memiliki iman maka harus dilakukan suatu ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, iman tanpa dibuktikan dengan perbuatan nyata berarti adalah kedustaan. Mengaku iman tapi tidak berbuat, maka dusta. Selain iman, amal harus dilandasi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang dilakukan untuk selain Allah berarti syirik. Dan yang terakhir, menduakan niat dalam beribadah, beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan selainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keterkaitan antara iman dan ibadah. Nah, yang terakhir, bagaimana penerapan isi kandungan hadis tentang iman dan ibadah yang sudah kita pelajari ini? Yang pertama, selalu mengerjakan amal soleh sebagai perwujudan dari iman. Mari kita melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh sebagai perwujudan dari iman kita. Yang kedua, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat melemahkan iman kita. Mari kita hindari, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk menjauhi dari segala maksiat yang ada. Maksiat sudah ada dan banyak di sekitar kita. Yang ketiga, mempelajari dan memahami rukun iman, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Rukun iman yang 6 itu kita pahami benar, kita pelajari, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang keempat, mengikhlaskan segala macam bentuk ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemusyrikan. Anakku sekalian, itulah penerapan isi kandungan hadis
tentang iman dan ibadah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kalian terima, kalian pahami dan menjadi ilmu yang manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat. MU. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.